Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Sehingga kalau ada dan mencuba di antara kita menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah ada kemampuan untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Tinggal bagi awak adalah cukup mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena la in syakartum la azidannakum, jika kamu mampu dan bisa bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan ketauladanan, mewariskan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, tidak mewariskan harta dan jabatan. Karena yang beliau wariskan adalah sesuatu yang akan menyelamatkan generasi, bukan sesuatu yang akan membuat malapetaka bagi generasi. Karena kalau ditinggalkan harta berpotensi menimbulkan malapetaka. Nyorang wak lah dulu mengko kaiboh, lah mandapek lo mengko kehilangan. Kalau lain nak adu-adu nak bahaya dah. Tapi memang soal membagi ko paling payah. Membagi. Sebab dalam kajian sifat, kadang-kadang yo na manusia ko ikolah manusia akoknya ada. Akok bahasa wak anak. Lobo cangok lobo tamak. Pokoknya nan punya orang tu dapat dia awak memang tak pernah cukup awak manusia ko. Itulah evaluasi awak. Contoh di kanak-kanak aja diri awak taruh dingingi aja taruh iko nak punya awak dah. Nah di dunia ko nak punya awak sebenarnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ana do di langit jo bumi ko kasadonya tu punya Allah. Tapi itulah nan awak manusia ko ado napasu. Napasu awak ko taruh ingin menguasai, ingin memiliki. Bahkan nan punya orang pun ingin jo awak memiliki. Memang pernah ada guru-guru awak magian ilustrasi contoh. Awak punya onda. Kalau seandainya onda awak hilang, kira-kira apa perasaan awak? Ibu hati awak, sedih awak. Iya. Itu kalau onda awak cie, sedih awak. Kalau onda awak 3 hilang cie, ndak apa-apa. Nah, tapi sedih juga. Sedih juga nya ba membuat awak sedih. Ba mengko sedih awak. Awak punya. Dia awak punya hilang yo agak taibu awak. Sedih awak deh. Dek karena maraso awak awak punya. Kalau seandainya Honda Bupati hilang bah. Ndak punya awak doh. Ndak babak dah awak dah ya. Hilang punya tetangga awak. Ndak babak dah ya. Ibu jo awak ya. Okey lah tetangga, tapi
kalau Honda Pak Gubernur hilang wak nak tahu do bagi kira. Ba mangko na baba? Dek karena nak awak punyo. Itulah ya. Dek karena awak meraso punyo, awak meraso memiliki, kalau sesuatu itu hilang ibu awak. Sedih awak. Di situlah memang manusia ko perlu belajar yang namanya ihsan. Belajar tasawuf. Belajar tarikat. Itulah kau mengingat juga diri awak. Mengingat diri awak. Pada tadi kajinya banyak dalam Al-Quran disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena segala sesuatu di langit dan di bumi ko dan punya Allah. Kalau awak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ulang-ulang makna dia. Inna lillahi. Arti inna lillahi itu sesungguhnya kita barang-barang nanado sama kita kasado tu adalah milik Allah. Tu waduduan paham di situ dulu. Segala sesuatu nan ada di diri awak yang melekat je diri awak termasuk Honda tu tadi, kan kasadonya tu adalah lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepadanya Allah akan kembali. Itulah. Kalau seandainya rasa memiliki awak tu artinya lah kekuasaan Tuhan lo nak awak punyai. Itulah membuat awak ketika kehilangan menjadi sedih. Tetapi memang dalam konteks kemanusiaan, muamalah, dalam konteks muamalah, ia memang bagian bapim batang. Ya, pembatang berarti. Kalau sawah kan nama kau? Pambatang. Pambatang ko pambatih manan punya awak, manan punya orang. Nam punya awak atau nam punya orang ko adalah wilayah penguasaan awak bisa mengelolai. Bisa awak mauruhe. Bisa awak menguasai dalam artian pengelolaan itu tadi. Itu dalam konteks muamalah. Segala sesuatu nan wak bali itu akan berubah statusnya menjadi punya awak. Atau dagihan da orang kawak, berarti itu sah secara syariat. Dek karena awak menduduknya dalam muamalah. Baru itu menjadi halal. Berbeda dengan hal namanya ghasab. Atau nam punya orang wa ambiak. Seakan-akan nan punya orang tu punya awak. Berarti itu namanya merampas. Itu mencuri. Itu merampok. Itu dilarang di agama. Maka ajaran Islam yang dibawa di Nabi Muhammad yang beliau wariskan itu adalah nilai, ajaran, aturan, norma. Itu Al-Quran dan Sunnah. Indak lakang dek paneh, indak lapuk de hujan. Satitiak ndak berubah, sabari ndak batuka. Takah itulah Al-Quran. Ndak do pernah berubah-ubah, ndak do batuka-tuka. Sabari je nak berubah, satitiak nak batuka. Ya tu, nak tahu lihat tu. Pokoknya itulah intinya. Ndak lakang de paneh, ndak lapuk de hujan, dibubui, ndak mati. Cik lain nak layu ada tu. Ya dicabut je bubui tu sama dengan dicabut nak layu. Biasa ndak mati. Takah itulah. Jadi memang bahasa-bahasa Minang ko cocok menjalehan terkait dengan anan diwariskan dek Nabi itu, itulah nangkap pagunung. Tentu pertanyaannya kawak lai, nanawak lai, awak alo kikiro nang kawak warisan kanak cucu awak. Kok pitih nambah bilang, nasi nambah gantang.
Samba nambah julang. Nah, itu kan mode-mode orang mulut kan itu mode istilah sebutannya tuh. Pitih nambah bilang, bareh nambah rantang, nasi nambah dulang. Nah itu tuh kasadonya tuh ndak abadi. Nyo akan bisa hilang, nyo akan bisa lenyap dan bisa menimbulkan potensi, menimbulkan konflik. Berarti segala sesuatu yang wak wariskan adalah sesuatu yang punya manfaat, ilmu pengetahuan karena awak kaji, karena awak akhlak yang wak ajarkan, silaturahim yang wak bangun, itu ndak bernilai doh. Ndak bernilai maksudnya tu murahnya ndak bisa diminta, mahal ndak bisa dibali. Itulah warisan yang sebenarnya. Kalau kecil orang kini ko warisan Nusantara nenek moyang awak. Bah contohnya nilai yang diajan bahas supaya ada semangat gotong royong contohnya. Berarti itu kan sesuatu yang bernilai. Kalau orang bergotong royong tu, kalau orang berpikir takah orang barat je time is money gitu, waktu adalah uang, pitih je kata dua deh. Sementara yang gotong royong ko ada kebersamaan. Istilahnya baree sapiku ringane sajinjiang. Kabuki sama mandaki, kalurah sama manurun. Itulah menjadi sebuah kekuatan. Itu nilai kebersamaan. Itu nak bisa dinilai je pitih. Mahal nak bisa dibali, murah nak bisa diminta. Dan itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Sesuatu yang diadatkan. Dan itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Itu kelebihannya wak orang timur kau. Ambo memang masih salut ambo ke pemuda-pemuda. Kadang-kadang baraja wak kadang-kadang sok sibuk ya sudah. Sibuk kamari, malanja iko pergi tabang king kamari. Sementara pemuda-pemuda waktu ado kabar bayi, ado kabar buruk, beliau hadir. Karena dulu gunung itu. Siapa kamu ruri mangali pusaro, mangke iko segala macamnya. Jadi nak do ni nak pegunung sadoy. Ado lo gunung. Jadi nak di kampung-kampung, nanti di kampung selalu lain nama isi, selalu nama uni. Jadi nak bisa peranan bat banai tingginya pangke anu awak tapi nama ngalajon atakatu lihat donyo tak doro sana kamai menolong-nolong kegiatan sosial di kampung. Ado mereka ambu baraja dengan nilai-nilainya tetapnya hadir dalam berbagai macam forum. Wah kadang-kadang masih anuyo iko nampai iko na itu tak tinggal saja nilai-nilai sosial yang diajarkan cara bakampung, cara bermasyarakat. Itulah warisan. Jadi Nabi Muhammad sebagai tauladan awak, panutan awak, ajaran agama di dalamnya itu mengajarkan bermasyarakat, bersosial. Itulah. Di dalam Al-Quran pun kan banyak wak beraja tentang berbagai macam peristiwa. Berbagai macam cerita. Ba'a model orang kafir, ba'a model orang Yahudi. Patang awak di dalam surah Ali Imran ayat 69 itu menceritakan tentang ba'a kelompok dari ahli kitab yaitu Yahudi inyo bisa mengolah merekayasa sesuatu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Dibuat daya tarik sehingga orang terpengaruh. Itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Awak sebagai umat Nabi Muhammad, awak mengerti tentang ba'alo model tipe orang Yahudi itu. Jadi tipe orang Yahudi ko ini memang selalu membuat orang lain tertarik samanya, kagum, terpedaya. Tetapi isinya akan disebut batang. Lau yudillunakum. Mereka memang berkeinginan untuk menyesatkanmu. Itu pembahasan patang. Kini di ayat berikutnya kita lanjutkan di ayat 70. Ya ahlal kitab. Maka
panggilan lagi. Wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kafir dengan ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, sementara kamu menyaksikan dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah benar. Eko semacam pertanyaan menggugah, mempertanyakan cara berpikirnya orang Yahudi itu tadi, orang ahli kitab. Ini di dalam kitabnya ada bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Tetapi mereka tetap kafir, tetapi tetap mereka ingkar. Itu ditanya, dipertanyakan. Ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab, bagaimana engkau masih kafir? Bagaimana engkau masih ingkar dengan ayat Allah, Al-Quran? Padahal di dalam Al-Quran itu lah sempurna menceritakan, menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Di dalam kitab mereka juga dijelaskan hal demikian. Inyo tahu, tapi nyo nak namuah mengakui doh. Bagaimana kau sampai kayak gitu? Nah, kan itu pertanyaan besarnya. Disitulah diceritakan dalam Al-Quran. Ternyata nyolah tahu, tetapi dengan nyo tahu tu nyo nak mengakui. Di dalam kitabnya dulu lah dijalan. Oh, Nabi Muhammad tu ciri-ciri kok beliau akan menjadi nabi di akhir zaman. Namanan ahli kitab mencari keberadaan Nabi Muhammad, beliau sampaikan. Ini adalah Khadijah kan sampainya tuh. Asal namanya nan selobok sama Nabi Muhammad. Cerita si Khadijah ketika Nabi Muhammad setelah beliau bersemedi di Gua Hira. Sana nama pendeta itu. Lupa lah namanya. Buhaira. Beliau sampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia yang mulia. Berarti beliau Rasulullah. Kalau tahu Khadijah lah Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kan belum diangkat menjadi Rasul. Tetapi orang-orang ahli kitab yang tahu dengan ciri-ciri Nabi Muhammad, tahu dengan sifat-sifat nyoko. Tetapi banyak ahli kitab mereka tetap mengingkari. Mereka tetap kafir dengan ayat-ayat Allah. Padahal mereka mengetahui itu adalah hak, itu adalah benar. Itulah cerminan kepribadian dan karakter banyak manusia sama seperti yang diungkap di dalam ayat 70 surah Ali Imran. Nyo tahu tapi tidak mengakui. Inyo tidak menerima. Menyebabkannya nak menerima, kembali lagi kepada nafsu itu tadi. Nafsu takut tersaingi, takut kalah, takut hilang pamore, takut hilang popularitas. Digadang lo kau, koko samo wak mengadangan anak rimo kau mah. Awak lo beko disaingnya kau lain. Redup awak deh. Kalau lah bicara takatu baaki kirut. Itu kan nafsu leta. Padahal soal mulia, soal hino, kasadonyo itu adalah karena izin Allah. Orang biasa saja dipandang remeh semula. Seiring dengan perjalanan waktu, beliau berjuang, beliau berusaha, bisa berubah menjadi mulia. Awak kan dah tahu kini. Orang yang wak hino-hino kini, orang yang wak rendahkan, orang yang wak remehkan, lun tahu awak lain. Setelah itu, orang yang wak anggap hina bisa jadinya mulia. Kadang-kadang kan ada sebab akibat lah. Kalau dalam teori sosialnya, orang ketika keadaannya tertekan seperti itu, nyu berjuang, nyu bersemangat, nyu tingkatkan kemampuannya, bisa berhasil. Kan banyak tuh berbagai macam peristiwa terima kasih ke orang nama Inoe. Kalau nak ada orang nama Inoe, nak jadi lo nyo sehebat tu le doh.
Ndak maju dah. Jadi gara-gara kecek itu satu sisi kan menyakitkan kecek itu. Menyakitkan ibu hati bersedih menangis. Tetapi kalau nyambil positif, nyo jadikan itu cimeti, ya cimeti tu ada. Apalah cuitnya pemicu supaya nyo bangkit. Kalau ndak nyo lalu ya. Satu sisi kan ada seperti itu. Tapi bukan berarti memang awak bekerja atau melakukan kebaikan terhadap diri awak harus seperti itu. Harus dicemeh orang dulu kan tidak. Tetapi bahas supaya mengerti dengan alur-alur aturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kan banyak fakta ada orang bisa sukses itu karena seperti itu. Balik bahwa ada orang yang mulia karena memang dimuliakan Allah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki. Bahas supaya awak masuk ke dalam kelompok orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dimuliakan Allah. Berarti ada yang namanya ikhtiar awak, ada usaha awak. Nyo mulia nyo kan tak bisa lo dibuat-buat, tak bisa lo direkayasa. Ada mulia orang ko karena memang dari pribadi dengan perbuatannya, kagumnya orang, salutnya orang, dengan kesederhanaannya, dengan kepribadiannya, kemudian dengan attitude-nya kecil orang kini, dengan sikap dan sifatnya. Jadi itu pertanyaan yang pertama diajukan kepada orang Yahudi atau ahli kitab. Kenapa lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun? Ba'amang kau masih kafir jo dengan Al-Quran. Ba'amang kau masih ingkar jo dengan kitab Allah. Padahal di dalamnya itulah dijelaskan jo. Takama ciri-ciri Nabi Muhammad, takama sifat-sifat Nabi Muhammad, takatulu ada di dalam kitab engkau. Lah, kenapa kamu masih kafir? Padahal kamu tahu, padahal kamu menyaksikan. Ada yang kemudian tergugah, oh iya, kita terima itu. Lalu ayat berikutnya hampir senada dipanggil lagi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kamu masih mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Artinya dengan merubah-rubah atau menuka-nuka atau merekayasa. Kan ikut gambaran orang Yahudi itu karena juga itu lah mau berubah merekayasa menuka-nuka dan hak dijadinya batil. Berarti pembahasan kapatang kan tergambar yang sasi itu seakan-akan itu benar. Patang kami cerita sambil berjalan sama Dadores kayak ada persepsi awak ada pesantren lagi viral kapatang lagi sama yang mode Semaya rayo betang tu. Tampaknya megah, barasia, kemudian elit berkelas. Biayanya mahal loh. Karena selama kau persepsi orang wak, kalau nama aku berkualitas, nama aku hebat, yang maha aku adalah ala nama tu ya, dianggap prosesnya bagus. Lalu tentu leh soal apa nama soal akidah, soal segala macam kau baca. Nah, dan ada nak murah tu, justru nak murah ni ndak berbiaya tu kadang-kadang itu isi. Tak-tak pesantren tradisional tu yo memang punya keterbatasan. Kurang barasia ada. Dek karena baca mandi bisa serak. Kalau ambo cerita tak ambo mengaji pesantren dulu lu nado pakai WC lalu pakai di mandi di tampe kubang aja. Petang kami kumpul aja alumni itu nama cerituan. Tapi alhamdulillah dengan kesederhanaan, dengan keprihatinan, wak mengerti lo bah keadaan yang namanya empati. Dan orang Yahudi kau tadi, mereka memang mencoba mengemas. Mengemas itu sanca-anca. Iko memang para lujo sih yang nilai-nilai bagus kau dikemas. Tapi kalau istilah orang Minang kau, ameh kau walaupun di dalam lumpur mana, nyo tetap ameh mutiara istilah tu nak.
Nah mutiara ko di mananya akan jadi mutiara walaupun di lumpur. Tetapi dalam teori modern, ya memang fasilitas itu penting, infrastruktur itu dibutuhkan. Kadang supaya nama itu supaya lengkap fasilitasnya, ada teknologinya, pula zaman kini lah serba maju. Tetapi jangan terjebak di situ, terjebak di yang kasar-kasar, yang kasat mata saja. Masuk ke dalamnya isinya ba'a. Kalau model-model surau atau pesantren tradisional itu seperti pembahasan anak kapatang, itu memang kajinya bersanad, jalai silsilah guru. Kitabnya jalai, kitabnya ko siapa pengarangnya, apa pahamnya. Sebab memang di masing-masing kitab itu dicaliak pula bila terbitnya, bila ditulisnya, ba'a peristiwa pada saat itu, lalu kemudian siapa penulisnya, ba'a latar belakangnya, ba'a istilahnya situasi politik pada saat itu ada mempengaruhi. Karena memang kayak Imam Ghazali itu, kenapa beliau kemudian lebih konsentrasi kepada ilmu tasawuf. Bukan berartinya tidak belajar tentang fikih. Justru Imam Ghazali itu beliau adalah hakim, qadi, beliau mengerti fikih. Tetapi ternyata fikih itu tidak boleh berhenti di batasan fikih, harus lanjut kepada tasawuf. Maka dalam hadis dikatakan, kalau orang hanya mengandalkan fikih saja, hukum saja tanpa tasawuf, itu berpotensi menjadi fasik. Atau fasik, ilmunya tinggi tapi amalnya nak ada, itu fasik. Tapi kalau orang tasawuf saja, indah ada berfikih, tasawuf dia, tapi nak ada ilmu syariat dia, berpotensi namanya zindik. Zindik ke ba'a los dia, losnya tidak mengerti dasar-dasar hukumnya. Itu memang man tasawwafa, orang bertasawuf tanpa fikih, maka tazandaqa, maka berpotensi menjadi zindik. Istilah zindik ke ba'a tu menafsirkan ko menurut penganai saja, ba'a menurut hukum Islam ko ndak, syariatnya fikihnya ndak nyo pelajari. Jadi maka tahapan kayak Imam Ghazali itu dari nyo fikih, lalu kemudian ada kebutuhan ketenangan jiwa, ketenangan batin, hati, disitulah perlunya bertarikat. Jadi dan jiwa wako memang butuh namanya ketenangan, kemudian butuh yang namanya sesuatu yang membuat awak nyaman, menjadi tentram. Itu yang namun disebut dengan mutmainnah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kamu selalu berzikir dan ingat kepada Allah, maka akan menempatkan hatimu menjadi tenang. Jadi manusia ko nang galau tu Bapak Ibu, galau kecil orang kini tu memang yuk fitrah awak tu. Ndak dulu orang ni ndak do nang galau do barana tinggi kajie, barana tinggi ilmu nan awak manusia ko ado yang galau tu. Ado galau, ado risau, ado came, ado takut, ado sedih. Itu manusiawi. Mangku banyak lo orang belajar tentang ilmu psikologi, banyak lo buku, banyak lo kitab. Di dalam Islam mempelajari psikologi itu berarti ada kajian-kajian tasawuf di situ. Karena bicara tentang hati juga. Jadi disiplin ilmu tu banyak kitab, banyak kajian. Memang nak tamuek di kepala aku kalau membaca je terus mapanya tu dia banyak sebenarnya. Banyak lo kamang-kamang awak ku kulit cem-cem yang kalau ahli kitab orang yang beraja sempurna tu sampai menemukan ketentraman, ketenangan. Mangko harapan awak tentu dengan awak mengaji, setidaknya menggugah jiwa awak, batin awak terpanggil supaya awak menemukan
yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Banyak pitih lalu kemudian awak gelisah dan resah, berarti pitih tidak bisa menenangkan jiwa awak. Nah, menenangkan jiwa awak itu adalah agama. Agama kau membuat awak menjadi tentram, membuat awak menjadi tenang. Karena awak ingat kepada Allah. Takah tadilah contoh, bahawa Allah yang memiliki, awak memohon, awak menyerah kepada Allah. Kalau nanado dia awakku kasadunya akan lenyap, nanado dia awakku kasadunya akan fana, nanado dia awakku kasadunya akan punah, nanado dia awakku kasadunya akan lapih. Maka dalam hadis dikatakan wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Cintailah segala sesuatu yang engkau suka, tapi ingat segala sesuatu yang kau suka itu akan berpisah denganmu. Kau berpisah jawab sadoe. Jadi nam punya awak tu nama tu ibadah awak. Ibadah nawak kerajuan, infak sedekah nawak bayarkan, itu nan punya awak. Kalau nan haratu nan lain tu ketika orang meninggal, nado tabawo de waktu dulai. Nyo tinggal untuk orang naik duit nyo lai. Kok lele cegak lu anak awak. Kadang-kadang kalau nak cegak baca kak mati lo dek gara-gara awak lah satu lo bersu tu. Dek gara-gara awak. Dek gara awak ndak mempersiapkan anak awak dengan nilai-nilai agama. Banyak kait-kaitnya, banyak kait-kaitnya. Jadi intinya adalah gugahan berikutnya di ayat 671 ko terkait dengan perilaku orang Yahudi ahli kitab itu, mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Bah model mencampur aduk tu nyo bobah, nyo tukar-tukar, nyo ganti-ganti, nyo rekayasa. Itu yang terjadi. Waqtaktumunal haqqa, dan mereka sembunyikan yang hak. Sifat-sifat Nabi kebenaran. Nah di dalam kitab itu ada sifat Nabi, tapi nyo doa nyo bahas nyo simpan, nyo sembunyikan. Beko ko ada lo terpengaruh anggota beko. Nyo sembunyikan hal demikian. Wa antum ta'lamun, padahal mereka tu mengetahui bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad itu adalah benar. Nyo tahu, tapi beko ko diajar lo ke orang beko, patuh lo ke Nabi, yakin lo ke Nabi Muhammad, nyo sembunyikan. Nah, nyo tukar-tukar lah, nyo rekayasa, nyo berubah. Aiko nanti jadi kini orang bisa rekayasa kasus, rekayasa data, rekayasa orang elok kini bisa diponis menjadi nak elok. Ada dua caranya. Banyak modelnya modusnya orang. Kini awak, bayi awak bisa dia letaknya orang narkoba dia tahu awak. Bisa dia simpannya no. Bisa wak elok kau bisa terbalik sekali wak kikiro le tu kalau latak katu wak nama OTT namanya, tangkap tangan namanya. Kemudian langsung nampak BB ado akar pangan dia wak bawa maila elai. Nanti kata-kata kan banyak jo model-model anak kenek tu. Model kau hanya no dimasuknya ada barangnya dimasuknya barangnya dalam saku awak. Kemudian dituduhan sudah telai. Nyo punya anu hilang jo daripada salah saku. Makira yo dalam saku awak. Bagati dele. Bawa melak kecewa ndak dodo kecewa. Memayu nak dodo. Tapi di dalam fakta hukum bukti do. Jadi di dunia ko payah mencari keadilan tu. Nana do tu yo di akhirat yang maha adil mangko berdoa wa ke Allah Subhanahu wa taala tuntuang wa dijauhan dari model-model takatu. Kadang terjadi tumbuh takatu kawak kan tak tahu jawab aku kawak kan takatu. Bisa jadi itu ujian tu awak. Bisa jadi itu cobaan. Dan itu adalah pembelajaran bagi awak bahwa memang kenyataan kehidupan itu yang terjadi. Memang orang ahli kitab itu sendiri dulu tu nyo tahu ada dalam kitabnya pelajari mengartinya, tapi inyo ndak mau menyampaikan itu, dikhawatirkan kalah lo beko. Ala nama istilah tersaingi lo inyo. Ditukar-tukar diubah nan elok keceknya nan buruak keceknya elok, nan halal keceknya haram, nan haram keceknya halal. Itulah tergantung kini orang bahana murah-murah dan jadi buana murah-murah menjadi populer, banyak lo pengikut dia buat dia kata kau banyak lo pengikut. Maka berhati-hati awak mengaji, berhati-hati awak berguru
Karena memang kini dengan kemudahan-kemudahan takatu, memang kalau ditawarkan ke dalam mutakwa logika-logika kadang masuk akal loh. Makanya berlindung awak kepada Allah Ta'ala. Semoga awak selalu dibimbing Allah menuju jalan kebenaran, dijago hati awak, dirawat segala amal ibadah awak. Semoga terjaga boleh kini awak lah sebulan penuh di bulan Ramadan lah berasiah lah banyak stok tuntung terjaga selalu amal ibadat awak, karena awak lah minal aidin wal faizin lah kembali kepada fitrah, lalu kemudian menjadi orang yang menang. Semoga kemenangan awak terjaga, kemenangan awak terawat, dan segala mara bahaya, segala yang merusak diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, dijauhkan, dilindungi awak di Allah SWT. Demikianlah ulang kaji awak pada pagi kini. Hari hujan tu nak gerimis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.